Assalamualaikum. Kali ini saya coba membuat smart key, menggunakan KTP atau kartu SIM. Motor jadi aman dan kekinian. Modalnya sangat murah, tentunya mudah untuk dibuatnya. Untuk menghidupkan dan mematikan kunci kontak motor, cukup ditempel dengan KTP atau kartu SIM kita. Sekarang simak cara pembuatannya, jangan skip videonya agar tidak salah dalam merangkainya. Sebelum itu subscribe, like, komen. Silakan catat bahan-bahan yang dibutuhkan. Sebelum mulai merangkai, inilah gambar skemanya. Perhatikan setiap jalur dan pemasangan komponennya. Untuk mempersingkat durasi video, komponen sudah saya solder, atau sudah dipasang di atas PCB lubang, sesuai dengan gambar skema. Setelah Wemos D1 Mini terprogram, maka pasang di tempat ini. Relay ini pengganti kunci kontak, yang berfungsi menghidupkan, dan mematikan motor, yang dikendalikan oleh Wemos D1 Mini. Kemudian transistor NPN yang pertama sebagai penguat arus relay. Dan transistor NPN yang kedua sebagai penguat arus buzzer, di mana fungsi buzzer sebagai indikator rangkaiannya. Untuk jalur RFID sudah terpasang. Kabel merah ini sebagai input plus 5 volt, dan kabel hitam sebagai input ground. Sekarang saya akan memprogram Wemos D1 Mini-nya, dengan mendaftarkan KTP, kartu RFID dan stiker tag. Untuk memprogram Wemos-nya, cukup mendownload aplikasi Arduino Droid di Play Store. Sekarang hubungkan Wemos D1 Mini dengan HP menggunakan kabel OTG, lihat pada gambar. Kemudian buka aplikasi Arduino Droid-nya. Inilah bentuk tampilannya, kemudian klik titik 3, klik Sketch, klik Open Form, klik Device, lalu klik garis 3, pilih Download. Cari file Ino yang sudah di-download. Klik file Ino-nya, dan klik tanda centang. Inilah isi dari programnya. Ada beberapa isi program yang harus dirubah. Rubah di bagian nomor kode ini, sesuai dengan kode pada kartu Anda, yang didaftarkan. Cara untuk mengetahui nomor kode pada kartu Anda. Compile dulu program ini, setelah compile berhasil, lalu upload, tunggu hingga proses upload selesai. Setelah upload selesai, buka serial monitor, kemudian tempelkan kartu yang akan didaftarkan nomornya. Lihat ketika kartu ditempelkan, maka akan muncul nomor tag di serial monitor, catat nomor tag-nya.
Setelah mengetahui nomor tag Anda, kembali ke program atau ke sketch, rubah nomor tag yang lama, ganti dengan nomor tag baru Anda. Kemudian, kembali upload. Setelah upload selesai, rangkaian siap digunakan. Sekarang akan saya jelaskan cara kerja rangkaiannya. Inilah gambar skema selengkapnya, yang sudah terpasang baterai charger, modul charger TP4056, dan modul step down mini. Perhatikan jalur pengkabelannya. Dalam keadaan motor mati, atau modul smart key dalam kondisi standby, lihat posisi kaki relaynya. Kaki common terhubung dengan kaki NC, yang berarti arus pada aki motor tidak terhubung atau tidak terpakai. Untuk menghidupkan modul, sumber tegangan atau arusnya, mengambil dari baterai charger. Sehingga aki pada motor tetap awet dan tahan lama. Sekarang kita tempelkan kartu KTP-nya. Setelah ditempel maka buzzer akan bunyi dan relay akan aktif. Kaki common relay yang tadinya ada di posisi kaki NC, sekarang berpindah ke kaki relay NO. Yang artinya arus dari aki terhubung ke kontak on, yang membuat kelistrikan motor aktif. Kemudian arus aki pun terhubung ke modul step down, yang berfungsi untuk mengecas baterai. Tapi sebelum itu, atur tegangan output modul step down dari 12 volt ke 5 volt. Cara kerjanya adalah, arus aki terhubung ke input modul step down, dan keluar tegangan output 5 volt, kemudian terhubung ke input modul charger, untuk mengecas baterai charger. Jadi baterai charger otomatis terisi, jika motor dalam keadaan on. Dan akan terputus otomatis, jika baterai penuh. Maka baterai pun aman. Sekarang tempelkan KTP sekali lagi, untuk mematikan motor. Buzzer akan berbunyi. Kaki common relay pun berubah, dari terhubung ke kaki NO, sekarang berpindah ke kaki NC. Maka arus dari aki pun terputus, semua kelistrikan motor off, atau tidak berfungsi, kecuali modul smart key. Karena ada baterai charger sebagai backup sumber tegangan untuk menghidupkan smart key. Itulah cara kerja dari modul smart key menggunakan RFID dan KTP. Sekarang kita akan cek terlebih dahulu tegangan output pada step down mini. Beri tegangan 12 volt pada jalur inputnya, plus ke plus, min ke min. Kemudian ukur tegangan outputnya. Tegangan output terbaca 5 volt. Untuk mengatur tegangan, bisa putar di bagian potensionya. Kabel merah ini dari kaki NO relay, yang nanti dihubungkan dengan kabel merah pada aki motor. Kemudian kabel coklat ini, dari kaki common relay, yang akan dihubungkan dengan kabel coklat dari kunci kontak. Dan kabel hitam ini, dari pin min atau ground dari min input step down, yang akan dihubungkan dengan jalur massa motor, atau dipasang di bodi besi motor. Rangkaian sudah dimasukkan dalam box. Untuk kabel hitam ground dari modul sudah dihubungkan di pin out ground modul charger.
Kemudian untuk kabel plus merah dari modul sambung dengan plus pin out modul charger, atau bisa ditambahkan saklar on-off. Di sini akan saya pakai saklar stop engine, sebagai saklar on-off-nya. Bisa dilihat di gambar skema. Saya akan memanfaatkan saklar stop engine, untuk digunakan sebagai saklar on-off modul smart key-nya. Jika mau diberi saklar juga boleh. Beri lem bakar pada pin RFID, agar sambungan lebih kuat. Sebelum modul smart key dipasang di motor, kita akan coba terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan power supply 12 volt, pengganti dari aki motor. Hubungkan plus kabel merah modul smart key, ke plus kabel merah power supply. Dan kabel hitam ground smart key, ke kabel hitam power supply. Untuk bebannya saya menggunakan LED 12 volt, sebagai pengganti kunci kontak. Hubungkan kabel coklat dari modul smart key ke plus beban LED, dan ground LED ke kabel warna hitam sebagai ground atau kabel massa. Sekarang tempelkan kartunya. Buzzer berbunyi dan LED pun menyala, indikasi kontak on. Dan baterai pun dalam proses pengisian, dengan indikasi LED pada modul charger menyala merah. Sekarang tempelkan kartu sekali lagi. LED akan mati, indikasi kontak off, buzzer berbunyi. Pengisian baterai pun terputus. Modul smart key berjalan dengan baik. Sekarang saatnya pasang di motor. Ini gambar skema untuk pemasangan di motornya. Beri saklar pada modul untuk menghidupkan dan mematikan modulnya. Karena di motor saklar stop engine saya tidak dipakai, maka akan saya manfaatkan sebagai saklar on-off modul smart key. Beri kabel panjang untuk pemasangan RFID di dalam speedometer, dengan cara potong kabel RFID-nya. Kemudian sambung kabel agar lebih panjang, hati-hati jangan sampai terbalik. Saya menggunakan lem bakar untuk menempelkan RFID-nya. Kemudian masukkan kabel RFID di lubang bekas jarum speedometer. Speedometer sudah terpasang, nanti sambung kembali kabel RFID-nya, hati-hati jangan sampai terbalik. Inilah saklar stop engine yang saya mau pakai. Jika tidak mempunyai saklar stop engine, pasang saklar on-off yang biasa saja. Modul sudah terpasang dengan baik. Kabel saklar sudah saya potong,
dan sudah saya sambung dengan saklar stop engine. Kabel RFID juga sudah tersambung. Semua pengkabelannya sudah terpasang sesuai skema. Sekarang kita uji. Mantap, modul Smart Key berjalan dengan baik. Sekian dulu tutorial dari kami. Jika ada yang kurang mengerti tulis di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Wassalamualaikum.